Oke, teman-teman di sini semua sudah bisa lihat screen saya ya di sini. Sudah, Kak. Oke, sip. Oke, selamat malam semuanya. Jadi di minggu pertama ini teman-teman nanti akan belajar. Oh, di sini saya akan mengisi beberapa materi, terutama di HTML, CSS, terus kemudian SQL dan terakhir ada Python. Jadi nanti teman-teman akan belajar tentang dasar-dasar dari apa itu HTML, CSS, JavaScript, kemudian basic script apa namanya perintah-perintah di SQL itu apa aja, kemudian intro tentang Python itu seperti apa. Jadi gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama ini agenda kita di malam ini. Jadi kita ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Jadi pertama aku akan kenali dulu apa itu programming, kemudian baru kita next ke what is web development. Jadi apa itu development? Yaitu nanti meliputi HTML, CSS, sama JavaScript. Kemudian one of the famous database management system yaitu SQL, itu materi SQL kita. Nanti di situ kita akan belajar tentang perintah-perintah dan jenis-jenis perintah dalam bahasa SQL itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada ultra flexible programming language yaitu Python itu sendiri. Jadi saya tempatkan di sini Python di materi yang paling terakhir sendiri ya. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Aldion Amirul Indrianto. Jadi di sini saya sebagai tutornya teman-teman weekly pertama. Base role saya itu ada back-end developer sama IoT enthusiast. Jadi mainan saya itu lebih ke back-end atau istilahnya itu core programnya ya, logiknya itu ya, bisnis prosesnya, bukan ke UI UX-nya sama dan lain-lain itu. Sama di sini saya juga sedikit ada hobi di bidang IoT sama robotika. Oke. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi apa itu programming? Bicara soal programming, programming itu sebuah istilah ya teman-teman. Istilah yang merujuk ke sebuah apa namanya kegiatan di mana kegiatan tersebut itu apa ya adalah sebuah proses dalam membuat atau mengembangkan barisan instruksi untuk memberitahukan pada komputer untuk memberitahukan kepada komputer apa yang harus dia kerjakan seperti itu. Jadi programming itu seperti itu. Nah, programming itu sendiri itu bisa kita lakukan di berbagai macam bahasa pemrograman ya teman-teman. Salah satunya bisa dilakukan di JavaScript, Python, C++, PHP atau Ruby ya. Jadi definisi programming itu sendiri itu menjelaskan tentang istilahnya itu kegiatan seseorang dalam buat sebuah instruksi untuk memberitahukan komputer apa yang perlu dilakukannya itu istilahnya. Nah, kalau orangnya itu biasanya disebut dengan programmer. Nah, itu definisinya. Ini aku kutip dari Pamela Fogg, yaitu dosen di UC Berkeley. Oke. Jadi setelah tahu apa itu programming, selanjutnya adalah ini. Sebelum kita melangkah lebih maju atau ke next step berikutnya, kita perlu tahu juga gimana sih program itu kok bisa dijalankan dalam satu komputer, gimana sebuah program itu bisa bekerja. Nah, sebelum program bisa berjalan di sebuah komputer itu, dia harus melalui 2 tahapan ini. Jadi ada 2 teknik ya teman-teman, 2 teknik yang digunakan untuk program itu agar bisa dieksekusi oleh komputer, yaitu compiler sama interpreter. Karena komputer itu atau CPU itu hanya bisa mengenali bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin. Jadi sebelum kita bisa menjalankan program itu, yang kita tulis menggunakan bahasa istilahnya hampir ke bahasa manusia ya, kalau bahasa program itu harus diterjemahkan dulu menjadi bahasa mesin. Nah, menerjemahkannya itu ada 2 teknik, yaitu compiling sama pakai yang interpreter. Compiler sama interpreter itu apa? Singkatnya compiler itu program ya. Compiler itu juga program sendiri ya teman-teman. Program yang menerjemahkan bahasa tingkat tinggi menjadi sebuah bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin. Jadi diterjemahkan bahasa yang teman-teman coding itu baru bisa dijalankan oleh komputer. Kemudian interpreter secara cara kerjanya itu sama seperti compiler. Dia juga menerjemahkan bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin itu. Cuman perbedaannya jika compiler itu dia dieksekusi secara keseluruhan,
Kalau interpreter ini dia langsung baris per baris seperti itu. Jadi instruksi demi instruksi itu interpreter itu. Ini ada gambarannya dari teman-teman. Gimana compiler itu bekerja. Jadi di sini teman-teman punya ya, program nulis program Hello Earthing. Kemudian di-compile. Nah, bahasa yang sebelumnya seperti ini itu diubah oleh compiler menjadi bahasa mesin 0101. Kemudian bahasa tersebut itu baru bisa diolah oleh CPU dan dijalankan. Nah, seperti itu cara kerjanya. Jadi gambarannya seperti itu, dan ada beberapa bahasa pemrograman yang menerapkan atau memakai sistem seperti memakai cara itu untuk menjalankan program yang kita buat menggunakan bahasa itu, yaitu C++, ada Golang, ada Java, ada Rust, dan ada Erlang. Kemudian ini ada interpreter. Jadi prinsipnya sama seperti compiler, dia menerjemahkan dari bahasa yang kita coding ini, bahasa programan, jadi bahasa instruksi mesin ini. Nah, perbedaannya itu kalau di interpreter itu dia menerjemahkannya itu setiap instruksi demi instruksi. Instruksi diterjemahkan, dieksekusi. Instruksi diterjemahkan, dieksekusi. Seperti itu. Biasanya kalau compiler itu dia diterjemahkan dulu semuanya, baru dieksekusi di terakhir-terakhir. Jadi perbedaannya seperti itu. Bahasa yang digunakan ini adalah PHP, Python, JavaScript, sama Ruby. Nah, dua bahasa ini nanti yang akan kita pelajari, yaitu Python dan JavaScript di sesi minggu pertama ini. Oke, singkatnya ini kembali ke bukan mix saya. Mix apa ya ini? Halo, ada mikrofon yang bocor, teman-teman. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut. What is web development? Web development itu adalah dia merujuk kepada sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut itu entah membangun, entah mengembangkan, entah membuat dari awal atau memaintain itu apa ya? Merawat sebuah website yang termasuk dalamnya itu membuat desainnya atau mempublish websitenya, terus ngodingnya, terus setting database-nya, manajemen database-nya, dan membuat aplikasi itu bekerja atau bisa terhubung ke internet itu sebuah istilah yang kita disebut dengan web development. Jadi seperti itu. Nah, kemudian web developer itu sendiri adalah istilah yang merujuk ke orang yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, umumnya web developer itu dulu ya web developer gitu ya. Kalau sekarang itu dibagi ya teman-teman. Jadi lebih ada spesifiknya itu kayak front end developer, terus back end developer, database developer, dan lain-lain. Contohnya seperti ya yang umum biasanya sih front end sama back end ya teman-teman yang sering dijumpai kalau yang sekarang itu. Oke. Nah, ketika dalam membuat sebuah website ada beberapa bahasa ya teman. Di sini bahasa ya penyebutnya, bukan bahasa pemrograman. Ada beberapa bahasa yang istilahnya basic atau sangat dasar dan kalau bisa dibilang itu wajib teman-teman pelajarin ya. Ya wajib teman-teman pelajarin, bukan kalau bisa dikuasain ya, tapi seenggaknya teman-teman juga belajar bahasa ini ketika teman-teman itu berkecimpung di dunia web development. Jadi ada 3 yaitu HTML, bahasa markup, terus ada JavaScript, bahasa pemrograman JavaScript, dan ada bahasa styling yaitu CSS. Apa itu HTML atau apa itu JavaScript atau apa itu CSS akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke, yang pertama itu HTML. Kita umumnya nyebutnya HTML ya. Kalau kita baca benar berarti HTML. Jadi apa itu HTML? HTML itu merupakan bahasa markup itu yang digunakan untuk membuat sebuah struktur atau skeleton ya kita bilang. Skeleton itu apa ya? Kerangka dari sebuah website. Istilahnya jadi kalau kita ingin membuat sebuah website, kita harus mendefinisikan kerangkanya nanti seperti apa, header-nya itu di mana, apa gimana, menggunakan apa gitu. Ya, semua itu kita buat melalui bahasa yang disebut dengan bahasa markup ini yaitu HTML. Nah, di HTML itu sendiri dia terdiri dari banyak tag ya teman-teman. Kita di sini nyebutnya tag. Tag itu apa? Tag itu ini. Kalau teman-teman lihat di PowerPoint saya itu ada H1 sama tutupnya itu /H1. Nah, itu yang kita sebut dengan tag.
Jadi itu adalah istilahnya apa ya, blok kode yang akan dieksekusi oleh HTML itu untuk membuat sebuah komponen atau objek, entah itu tulisan, entah itu apa namanya, objek apa, objek 2D mungkin, terus apa itu button, apa entah itu input dan lain-lain. Nah, agar kita bisa mendefinisikan itu, agar kita bisa membuat seperti itu, kita harus menggunakan tag itu. Nah, tag-nya itu ada bermacam-macam ya teman-teman. Kalau teman-teman di latihan HTML CSS1 itu juga sudah diterangkan beberapa tag ya, seperti tag dasar HTML, terus heading itu nanti punya buat apa, sama body nanti diisi apa aja di Proget itu sudah diterangkan di situ. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kita coba contoh aja ya, nggak apa. Di sini aku mau buka Visual Studio. Oke. Oh, sorry. Aku punya window. Ini aku mice. Oke, ini aku open folder. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Sebentar ya. Aku buka ini dulu aja. Ada di project, kemudian ada di mana ya? JavaScript, kemudian ada di Proget. Oke, kita bikin folder baru di sini. Left. 3. Oke, kita buka di sini. Oke, di sini aku punya satu, aku buka di Visual Studio Code. Jadi HTML, jadi ketika kita ingin buat sebuah HTML, jangan lupa formatnya itu pastinya belakangnya .html ya. Untuk namanya itu terserah, tapi preferennya kalau teman-teman ingin buat satu halaman utama itu biasanya dinamain index ya umumnya. Index.html. Oh, ada chat. Oh, iya. Iya. Oh, share screen-nya masih di PPT. Oh, maaf, sorry. Oh, iya, maaf ya teman-teman. Aku coba share screen lagi. Oh, tak kira share screen-nya sudah di desktop sih. Jadi kelihatannya semua. Oke, kelihatan ya teman-teman. Di sini aku buka VS Code. Nah, oke. Udah kelihatan ya pastinya. Oke, aku tutup taruh di sini untuk chatnya biar teman-teman bisa ikut chat juga. Ya, ketika kita ingin membuat sebuah file HTML itu jangan lupa formatnya .html. Kemudian struktur dasar HTML itu apa? Jadi ada 3, yaitu HTML itu sendiri. Ini HTML itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, HTML, kemudian ada head, kemudian ada body. Nah, fungsinya head sama body ini apa? Head ini biasanya digunakan untuk ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu, kita ingin mendefinisikan sebuah metacode, kita ingin mendefinisikan sebuah title, judul halamannya kayak ini namanya title. Ketika kita ingin mendefinisikan sebuah script, JavaScript, style CSS, kemudian mendefinisikan icon dari logo websitenya itu sendiri, logo ini nav icon. Nah, itu biasanya itu umumnya ditaruh di antara script head, karena head ini akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum jalan ke body, seperti itu. Nah, kemudian body ini apa? Nah, body ini tempat di mana kita nanti mendefinisikan atau menulis codingan kita, atau ya istilahnya nulis codingan kita yang isinya nanti kerangka website itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, di sini mungkin nggak terlalu banyak jelasin itu ya, aku ya, apa namanya, jenis-jenis tag-nya ya. Kalau jenis-jenis tag-nya mungkin teman-teman bisa itu apa namanya langsung live di atau langsung cek di materi Progetnya, karena banyak banget kalau kita tahu itu tag-nya itu ada apa aja di HTML itu. Jadi di sini mungkin aku kasih contoh aja ya, beberapa contoh tag itu yang mungkin umum digunakan. Salah satunya itu yaitu tag H itu heading. Jadi semakin kecil nomornya, maka semakin besar tulisannya. H ini dibatasin sampai H6. Jadi
Jika H1 itu paling besar tulisannya heading 1, maka H6 itu paling kecil headingnya. Ya, kurang lebih kayak di Microsoft Word ya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah nulis laporan atau apa, itu kan pasti ada opsi headingnya itu. Opsi heading, opsi paragraf. Nah, itu hampir sama seperti yang ada di sini. Di sini aku tulis halo dunia. Kemudian di bawahnya juga aku tulis halo dunia. Kemudian di bawahnya adalah paragraf. Nah, di sini aku tulis halo dunia. Ini paragraf. Oke. Coba kita eksekusi. Nah, eksekusinya gimana? Kita langsung buka aja di web browser. Ini aku refill dulu, terus baru aku klik 2 kali. Nah, ini. Coba tak copy dulu ya. Kita buka di private browser. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Apa yang kita coding di sini tadi, di sini, itu akan muncul hasilnya seperti ini ketika file tersebut kita jalankan. H1 untuk heading paling besar, terus H6 itu untuk heading paling kecil. Kemudian paragraf, dia ya berupa paragraf gitu. Font normal mungkin 11 atau 12 gitu ya ukurannya. Nah, seperti itu. Nah, itu HTML ya. Selebihnya kalau teman-teman ingin buat kerangka atau gimana, itu bisa memanfaatkan tag yang namanya div atau division. Div, kemudian teman-teman bentuk stylenya entah itu kotak atau lingkaran, itu sesuai style teman-teman itu bisa di styling dengan CSS. Nah, itu nanti akan kita pelajarin di slide selanjutnya ya. Oke, ini yang HTML ya. Jadi aku sudah demoin HTML. Jadi gambarannya gini, polosan. Istilahnya kalau dianalogikan dalam tubuh manusia itu seperti tengkorak kita, atau bukan tengkorak, sorry, kerangka kita ya. Kalau tengkorak kan ada di sini ya. Itu kerangka kita, kerangka tubuh kita, putih. Nah, itu gambarannya seperti HTML itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke PPT. Ini aku hide dulu. Nah, selanjutnya adalah CSS. Nah, CSS ini adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi, Cascading Style Sheet itu apa? Itu merupakan bahasa ya, bahasa styling. Bahasa itu digunakan untuk mengcustom sebuah layout atau sebuah tampilan dalam HTML agar tampilan tersebut itu istilahnya bisa lebih hidup gitu, lebih berwarna. Nah, teman-teman di sini dengan CSS ini teman-teman bisa mengcustom mulai dari merubah warna, merubah ukuran, kemudian mengubah isi atau kontennya itu nanti seperti apa, kemudian mendefinisikan animasinya, terus dan mendekorasi fitur-fitur lainnya. Jadi umumnya seperti itu. Nah, untuk kita mengatur tampilannya nanti seperti apa, itu biasanya kita menggunakan CSS. Nah, kita kembali lagi ke codingan ini. Bicara soal CSS, jadi CSS itu ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu CSS inline, di sini aku tulis di bawah sendiri. Jadi yang pertama itu ada CSS inline, yang kedua itu adalah CSS internal, yang terakhir adalah CSS eksternal. CSS inline itu biasanya didefinisikan di dalam tag. Misal H1, aku tulis style. Style sama dengan color red. Jadi di sini warnanya aku ubah menjadi merah. Kemudian aku refresh di sini. Nah, maka warna H1 ini akan berubah menjadi merah. Kenapa? Kok lainnya nggak ikut berubah? Karena dia didefinisikan di dalam sebuah tag itu. Yang artinya CSS inline ini hanya akan berpengaruh kepada tag yang didefinisikannya. Misal aku definisikannya di H1, ya yang berpengaruh itu cuma H1 ini aja. Tag yang lain tidak akan berpengaruh. Jadi seperti itu. Kemudian ada CSS internal. CSS internal itu didefinisikan di head. Nah, tadi yang seperti aku bilang di awal tadi, jadi head itu tempat kita mendefinisikan entah itu style, entah itu JavaScript, entah itu meta tag, entah itu apa namanya title, entah itu icon dan lain-lain. Itu tempatnya ada di head. Nah, di sini aku coba tulis style. Kemudian, nah di CSS ini ada 3 cara untuk kita mendefinisikan style itu. Yang pertama adalah global. Global itu kita langsung nyebut tag-nya langsung. Misal
H1. Nah, ini kita definisikannya global. Global itu gimana? Global itu adalah ketika kita mendefinisikan seperti ini, semua tag yang ada di dalam satu file ini, yang tag-nya itu ada H1-nya, tag H1, dia akan terpengaruh oleh aturan ini atau rule CSS ini. Misal di sini aku buat 2H1 ya. 21 aku 3 aja. Ini yang 2 ini aku hapus stylenya. Oke. Jadi yang warna merah cuma ada 1 ya. Kemudian di sini aku definisikan jangan ada 1 deh, coba H2 deh. Oke. H2, di sini aku definisikan H2 itu dia punya warna font blue. Kita pakai warna utama aja ya. Jadi blue. Jadi semua tag H2 yang ada dalam satu file ini itu dia akan berubah menjadi warnanya biru. Nah, seperti ini. Semua tag. Jadi misalnya saya buat tag baru, ada suaranya nggak, Ler? Iya lu. Sorry. Ada Kak, aman lanjut. Oh, lanjut ya. Oke. Tak kira putus tadi. Oke. Jadi jika aku mendefinisikan sebuah tag baru, dia tetap akan terpengaruh oleh rule atau aturan ini karena dia didefinisikannya secara global. Tapi beda lagi kalau di sini kita mendefinisikannya secara kelas ya. Jadi di CSS itu ada kelas. Misal di sini aku tulis color H2. Jika aku refresh, dia nggak akan terpengaruh. Dia baru akan terpengaruh ketika di sini aku definisikan dia itu ikut kelas color H2. Seperti itu. Nah, di sini sudah aku definisikan. Nah, dia akan terpengaruh aturan ini, rule-nya ini. Nah, kemudian yang terakhir ada ID. Di sini aku tulis ID color H2 2. Color green. Di sini aku kasih ID color H2 2. Oke, di sini aku refresh. Oh, wait. Nggak pengaruh ya? Oh, maaf. Aku definisikannya di luar ID. Jadi nggak pengaruh. Coba dilihat lagi. Nah, dia akan berpengaruh. Hijau. Nah, cara 2 ini perbedaannya apa? Perbedaannya itu kurang dianjurkan menggunakan ID ya ketika teman-teman itu mendefinisikan sebuah style dalam CSS. Umumnya dia menggunakan kelas. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan kelas itu kita bisa double. Misal di sini aku punya 2 kelas ya. Aku tulis color H2 itu color H3. Terus font stylenya aku tulis italic, jadi artinya miring. Nah, di sini aku bisa mendefinisikan multi class, artinya aku bisa mengaplikasikan aturan CSS itu dalam satu tag itu lebih dari satu. Seperti ini, color H3. Jadi dia nanti warnanya akan biru dan miring. Nah, beda dengan ID, karena ID ini sifatnya unik ya teman-teman. ID ini sifatnya unik, maka dia hanya bisa didefinisikan sekali aja. Dan itu unik. Jadi misal teman-teman punya 2 ID yang sama ya, sebenarnya bisa. Dia akan mengikuti aturan ini. Cuman ini nanti akan berpengaruh ke script teman-teman. Script artinya JavaScript ya. Jadi JavaScript itu nanti dia bacanya juga baca sebuah objek bisa melalui ID, bisa melalui kelas. Nanti dia kebanyakan itu bacanya melalui ID ya. Jadi misal teman-teman mendefinisikan 2 ID yang sama di sini. Kalau di CSS sih fine-fine aja, dia bisa. Tapi kalau buat JavaScript, dia akan baca yang paling awal sendiri, yang akan dieksekusi itu, yang akan di-refer ya, objek yang akan di-refer. Yang terakhir dia nggak akan di-refer. Makanya itu kenapa disebut ID, harusnya itu unik ya teman-teman. Seperti itu. Nah itu CSS, jadi ada 3 cara tadi. Yang pertama global, kayak ini, H1. Kemudian ada yang lewat kelas, dan yang terakhir ada yang lewat
ID seperti itu ya. Ada 3 cara ya. Dan yang terakhir itu CSS eksternal. Eksternal itu seperti apa? Jadi CSS eksternal itu dia didefinisikan di file luar. Misal di sini index.css. Nah, di sini aku mendefinisikan rule-nya itu di sini. Aku copy semua di sini. Kemudian aku kopas. Ketika aku jalankan ini akan mati semua ya, kecuali yang H1 tadi yang didefinisikan di inline. Nah, ini bisa dijalankan di mana saja, teman-teman. Artinya, style ini itu bisa aku gunakan di banyak file. Jadi nggak hanya satu aja. Kalau aku definisikannya itu di dalam file index.html, ya dia hanya bisa dipakai di index.html itu sendiri, nggak bisa dipakai untuk file-file lain gitu. Tapi kalau aku definisikannya itu di eksternal, file tersendiri, nah ini bisa dipanggil-panggil lagi di file HTML manapun gitu. Manggilnya itu seperti ini. Skip src apa? Link. Nah ini. Link rel namanya apa? Style sheet, kemudian ini nama filenya. Nama filenya berarti index.css. Nah, ketika sudah aku definisikan, ketika aku reload, maka dia akan berpengaruh aturan ini. Nah, enaknya kita definisikannya itu di luar file itu, salah satu keunggulannya itu dia bisa digunakan atau dia bisa reusable. Jadi bisa digunakan di banyak file. Beda kalau dia didefinisikan di dalam. Dia hanya bisa dijalankan di file itu sendiri. Nah, itu perbedaannya itu. Oke. Oke, kemudian yang terakhir itu kita coba lihat di slide-nya, yaitu ada JavaScript. Ya, JavaScript itu apa? JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman ya, teman-teman. Kalau tadi itu dua yang tadi itu bukan bahasa pemrograman, yaitu bahasa styling sama bahasa markup. Kemudian kalau JavaScript ini adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa JavaScript ini kebanyakan digunakan untuk website ya. Website kemudian fungsinya itu dia digunakan untuk istilahnya apa ya? Membuat menjalankan sebuah fitur, bisa menjalankan sebuah fitur, bisa digunakan untuk buat animasi, entah itu 2D atau 3D, bisa digunakan untuk apa ya, membuat website kita lebih interaktif. Gambarannya seperti itu, seperti menampilkan apa namanya animasi 2D, entah itu menampilkan grafik real time, entah itu menampilkan grafik statistik, entah itu menampilkan apa ya, buat apa ya, buat itu apa namanya interaksi antar database dan lain-lain. Nah, itu JavaScript itu bisa mengcover itu semua ya, yang ada di website seperti itu. Nah, ini mungkin aku contohin satu script aja mungkin yang paling umum digunakan. Jadi kita bisa menjalankan JavaScript itu melalui inline, sama kayak CSS tadi. Misal di H1 ini ya, H1 ini aku kasih script alert gitu. Jadi ketika H1 itu diklik, dia akan itu apa namanya, munculkan sebuah alarm alert fungsi default, fungsi built-in atau fungsi method built-in JavaScript itu yang digunakan untuk menampilkan peringatan, pop-up peringatan. Jadi ini peringatan. Jadi ketika aku klik H1 ini, dia akan memunculkan sebuah pop-up gitu. Nah, coba ini udah aku save, aku reload, aku klik di sini. Nah, dia akan menampilkan sebuah peringatan gitu. Nah, itu fungsi bawaan JavaScript ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingin bisa menjalan atau istilahnya ingin coba-coba atau ingin eksperimen, itu teman-teman bisa menggunakan tool-nya web browser, yaitu web debugger. Teman-teman tinggal klik F12. Nah, itu nanti akan muncul panel sendiri, yaitu panel inspektor, console, debugger. Inspektor ini buat ngecek semua tag atau objek yang ada di file HTML teman-teman. Kemudian console ini biasanya digunakan untuk ngetes script-nya teman-teman. Ya, kayak tadi, aku di sini misal mau buat script alert ya, alert itu pop-up peringatan tadi, alert, halo. Kalau misalnya aku enter, dia akan muncul halo. Nah, seperti itu. Itu fungsi bawaan dari JavaScript. Nah, nanti sebenarnya ada banyak ya kalau kita bahas tentang JavaScript.
Cuman karena waktunya terbatas, aku contohkan yang paling simpel, paling sederhana, yang paling cepat aja. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke, kita kembali ke materi. Jadi kalau disimpulkan ya teman-teman, HTML, CSS, JavaScript itu gambarannya seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat di presentasi, jadi HTML itu merepresentasikan sebuah struktur atau kerangka dari ada chat ya. Oh, absensi. Oke, oke. Nanti langsung ke Kak Ari ya kalau nanya absensi. Nah ini, HTML itu menggambarkan sebuah kerangka, kemudian kalau kita tambahkan kerangka itu atau HTML itu menggunakan CSS, maka dia akan lihat agak nyata ya, agak nyata. Jadi ada tampilannya, Kak, nggak putih gini aja tampilannya. Dia punya pedang atau punya tembak, kemudian warnanya ada merah dan hitam. Itu kalau kita tambahin dengan CSS. Dan kalau kita tambahkan lagi dengan JavaScript, nah ini bisa teman-teman lihat, dia di sini berubah-ubah ya, alias kalau kita gambarkan, kalau kita tarik kesimpulan, dia bisa dinamis. Jadi ada banyak action yang bisa kita implementasikan dalam HTML tersebut menggunakan atau dengan mengkombinasikan dengan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini. Analoginya ya. Oke, ini ada beberapa bahasa pemrograman atau framework ya. Framework atau common bahasa ya, common used language or framework. Jadi ada beberapa bahasa, entah itu bahasa pemrograman, entah itu bahasa markup atau framework yang biasanya digunakan atau umum digunakan untuk membuat atau mengembangkan sebuah aplikasi website. Di antaranya ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada PHP, kemudian ada Python bisa ya, ada Golang, ada framework Laravel, ada Ruby on Rails, itu Ruby, bahasa programnya ada Tailwind, itu CSS, ada Vue, itu JavaScript, terus ada Node.js, ada Bootstrap, dan ada React, library React. Jadi itu beberapa bahasa atau framework yang biasanya digunakan. Kemudian di environment-nya itu atau tempat kita bisa mengembangkan atau modding ya kasarnya. Modding itu, nah kalau kita pakai text editor, teman-teman bisa menggunakan Notepad atau Visual Studio Code atau Vim atau Sublime atau yang paling tua, bukan paling tua ya. Sebelum VS Code ini ada, ini biasanya kebanyakan kalau open source itu pakai Atom. Nah, ada juga IDE. Nah, kalau teman-teman ingin punya istilahnya fiturnya lengkap, ada fitur debuggernya, terus dan lain-lain, itu teman-teman bisa beralih ke IDE. Bedanya seperti itu. Kalau text editor ya dia cuma buat edit teks aja. Plugin atau fitur-fitur yang ada di IDE dia nggak ada. Tapi kalau IDE itu istilahnya dia lebih lengkap lah fitur-fiturnya itu. Dari fitur debugging dan lain-lain. Oke, secara tepat kita langsung lompat ke ini ya, DBMS atau materi ke MySQL. Jadi kita nyebutnya DBMS ya, bukan ya database juga ya, tapi istilahnya DBMS, Database Management System. Jadi one of the famous DBMS. Kenapa aku nyebutnya one of the famous? Karena ya banyak ya, hampir tutorial pada umumnya, tutorial kalau teman-teman cari itu ya kebanyakan mungkin atau yang sering teman-teman jumpa itu ya ini MySQL itu. Bahasa MySQL. Mungkin yang diajarkan di guru-guru biasanya itu di sekolah-sekolah, maksudnya di sekolah-sekolah atau di universitas biasanya pertama itu mungkin MySQL atau yang lain gitu. Bahasa SQL menggunakan DBMS, MySQL seperti itu. Kemudian ya perlu diketahui ya teman-teman, yang aku sebut tadi itu DBMS ya, bukan database. Jadi DBMS itu merujuk pada sebuah aplikasi manajemen database. Aplikasi manajemen database seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server. Jadi itu DBMS ya, Database Management System ya, termasuk database-nya juga. Tapi lebih tepatnya disebut dengan DBMS ya, Database Management System. Nah, kalau database itu apa? Database itu jadi dia bisa apa aja ya, nggak harus MySQL. Jadi kalau dilihat dari definisinya ini, database itu merupakan sebuah data atau sebuah koleksi informasi yang terorganisir, entah itu data, entah itu apa namanya file atau yang disimpan secara elektronik di sebuah sistem komputer. Nah itu
bisa diistilahkan dengan database. Nah, itu kan masih berantakan ya. Nah, sama di BMS ini dia lebih diatur database management system. Jadi ada yang manage, entah itu mulai dari bahasanya, entah itu apa namanya penyimpanannya dan lain-lain. Jadi lebih terstruktur dan apa ya istilahnya kompleks lah data istilah di BMS itu ketimbang database itu sendiri. Oke, karena di sini kita pakai SQL. Jadi apa itu SQL? Jadi SQL itu merupakan bahasa pemrograman. Iya ya, bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Salah satu bahasa yang hampir digunakan pada setiap relational database. Jadi seperti SQL Server atau PostgreSQL atau SQL itu biasanya menggunakan bahasa standarnya itu SQL gitu. Jadi bahasa query yang digunakan untuk manipulasi, entah mendefinisikan atau menghapus atau memprovide grant atau revoke sebuah akses kontrol terhadap data itu sendiri. Jadi itu SQL. Kenapa kok salah satu bahasa? Karena selain SQL itu ada lagi yaitu NoSQL kalau teman-teman pernah dengar itu. Jadi itu kebalikannya SQL. Kalau SQL itu structured query language. Kalau NoSQL itu no structured programming language. Kebalikannya. Kalau SQL itu terstruktur, kalau SQL itu ya nggak terstruktur gitu. Ya karena dia apa istilahnya? Kalau ya hampir sama kayak objek gitu ya. Kalau teman-teman, aku pernah apa namanya pakai beberapa itu kayak MongoDB sama apa itu ya? MongoDB sama apa ya? Cassandra kalau nggak salah. Nggak tahu Cassandra ini NoSQL apa enggak ya? Lupa aku. MongoDB yang pastinya NoSQL itu. Jadi dia itu bentuknya memang berbeda dari bahasa-bahasa SQL pada umumnya kayak SQL atau apa namanya Postgre itu. Jadi bentuknya kayak hampir kayak JSON ya, format JSON, JavaScript Object Notation itu. Kita nggak bahas detail terkait itu, kita bahasnya tentang SQL. Jadi langsung next kita ke sini ya, inside SQL. Jadi dalam SQL itu terdiri dari beberapa perintah ya teman-teman. Perintah SQL itu dikategorikan menjadi ada 5 perintah SQL, yaitu yang pertama ada DDL, itu Data Definition Language, ada DML, Data Manipulation Language, ada TCL, Transaction Control Language, ada DQL, Data Query Language, ada DCL, yaitu Data apa ya? Data Control Language. Ya, Data Control Language ya, itu. Jadi perintah SQL itu, perintah dalam bahasa SQL itu digolongkan atau dibagi menjadi 5 jenis, yaitu tadi itu setiap jenis dari perintah tersebut itu memiliki peran masing-masing, tujuannya masing-masing. Contohnya kayak di DL ini. Di bagian DDL atau jenis DDL ini dia ada berapa perintah seperti create, drop, alter sama truncate. Data definition language. Jadi dia bisa mendefinisikan atau membuat. Create ini digunakan untuk membuat atau menuliskan sebuah record baru, entah record, entah itu table, entah itu database. Jadi sifatnya definisi. Jadi dia mendefinisikan entah itu table, database atau record, yaitu menggunakan perintah create. Kemudian di bawahnya ada drop. Drop itu digunakan untuk menghapus ya lebih tepatnya. Menghapus atau menghancurkan ya kalau istilahnya itu. Menghancurkan entah sebuah record, table atau database itu sendiri. Jadi kita bisa menggunakan perintah yang namanya drop. Di bawahnya lagi ada alter. Alter itu digunakan untuk mengubah ya. Biasanya mengubah table, alter table gitu. Jadi kita setelah bikin table, table ini kira-kira belum sesuai nih atau kurangan field. Nah, itu kita bisa menambahkannya atau menguranginya itu menggunakan perintah alter ini. Dan di bawah ini ada truncate, yaitu ketika teman-teman sudah punya table ya, table dengan record atau isinya itu sudah ratusan data. Nah, teman-teman itu daripada menghapus tabel itu atau menghapus datanya satu-satu, terus atau menghapus tabel kemudian buat tabel lagi dengan struktur yang sama, teman-teman bisa menghilangkan datanya itu langsung menggunakan perintah truncate. Jadi dia istilahnya itu mengkosongkan semua record yang ada dalam sebuah atau suatu tabel itu biasanya menggunakan perintah truncate.
Seperti itu teman-teman. Nah, masih ada 4 bahasa lah, 4 jenis lagi yaitu DML. DML itu Data Manipulation Language. Nah, ini jenis perintah ini yang digunakan untuk memanipulasi sebuah data. Entah itu menambahkan data, itu menggunakan insert, entah itu mengupdate atau memperbarui data menggunakan update, entah itu menghapus data menggunakan delete, call, explain call sama log. Ini kurang paham ya, karena belum terlalu paham yang 3 itu. Jadi pada umumnya yang digunakan 3 ini, insert, update, delete itu digunakan untuk manipulasi sebuah data, entah itu membuat, menghapus, entah mengupdate. Kemudian kita pindah di TCL. Nah, TCL ini Transaction Control Language. Ini itu data yang perintah yang sifatnya itu sebuah transaksi ya. Sebuah transaksi itu artinya kalau kita ini aku gambarin sedikit aja. Karena waktu kita sisa 20 menit, mungkin aku sampai di 5 menit lagi ya sebelum ke Python. Jadi kalau kita teman-teman mengeksekusi perintah-perintah umumnya kayak insert itu, ketika dia dieksekusi, dia langsung disimpan di database. Itu dia langsung disimpan di database ini. Langsung disimpan di database. Tapi kalau teman-teman pakai ini perintah transaksi, dia nggak langsung disimpan di database. Dia ditampung dulu di sebuah transaksi. Nah, transaksi ini dimulai dari set transaction. Ditampung dulu. Ini dimulai dari set. Kemudian diakhiri dengan commit atau rollback. Nah, set ini dimulai ya. Kemudian di dalam ini misalnya ada insert, update, create, bla 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 dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman sudah finish mendefinisikan semua baris perintah ini nggak akan dieksekusi langsung ke database. Dia akan disimpan dulu, nggak diapa-apain dulu, baru akan dieksekusi ketika ini ada 2 perintah ini, commit atau rollback. Kalau kita commit, artinya semua perintah yang ada di sini nanti akan dieksekusi dan hasilnya akan disimpan ke database. Tapi kalau rollback, dia nggak akan dieksekusi. Ya mungkin ya dieksekusi, cuman nggak akan disimpan ke database. Artinya perintahnya ini nggak digunakan. Nah, seperti itu. Itu TCL ya, Transaction Control Language. Terus yang ada DQL, data query language, ya ini umum ya. Misal teman-teman ingin milih sebuah data, itu biasanya menggunakan select, bintang, atau select name of field, nama sebuah field dari table itu. Select apa gitu, from table apa, join, dan lain-lain. Itu biasanya ini didefinisikan di DQL, data query language. Itu biasa perintahnya adalah select. Dan yang terakhir adalah DCL, yaitu data control language, di mana dia ada 2 perintah yaitu grant sama revoke. Grant ini digunakan untuk memberikan sebuah akses kepada suatu user. Aksesnya apa? Itu bisa akses create database, entah itu mengakses melihat sebuah table dan lain-lain. Revoke ini adalah sebaliknya. Dia digunakan untuk istilahnya mengambil hak akses dari user tersebut. Jadi misalnya user ini sudah ada akses untuk melihat tabel ini. Nah, revoke ini digunakan untuk menghilangkan user tersebut melihat tabel itu. Nah, kasusnya nggak hanya melihat, ya bisa macam-macam, entah itu membuat, melihat, terus menambahkan data, dan lain-lain. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita bicara terkait perintah-perintah yang ada di SQL itu jenis-jenisnya itu. Nah, selain yang ada di sini tuh masih ada banyak lagi ya teman-teman, seperti inner join, seperti apalagi ya, join, terus apa ya, banyak kok. Terus call, terus apa namanya, sum itu menjumlah ya, rata-rata ya, jumlah rata-rata lupa tuh, menjumlah mungkin, jumlah, terus average, oh ya jumlah, sum itu jumlah, average itu rata-rata, ada min itu paling rendah. Nah, itu perintah-perintah yang di luar perintah dasar SQL itu biasanya tergantung di BMS-nya ya. Biasanya kalau di MySQL itu kayak gitu, belum tentu di BMS lain kayak SQL Server atau PostgreSQL itu perintah untuk menjumlahkan atau membuat rata-rata itu sama. Nah, yang umumnya yang dipakai di mana-mana itu yang ini yang ada di sini tuh. Jadi seperti itu teman-teman.
Ada 3 menit lagi. Ya, 3 menit untuk imun mungkin ya. Oke. Oke, drop sama delete ya. Tak jawab langsung nggak apa. Biasanya DDL, Data Definition Language, drop ini biasanya dipakai untuk menghancurkan atau menghapus sebuah table atau database. Tapi kalau delete ini itu digunakan untuk menghapus atau menghancurkan recordnya, datanya, recordnya. Jadi biasanya umumnya pakai delete. Kalau drop itu buat menghapus table sama database-nya itu. Drop table, drop drop database apa, drop table apa gitu. Jadi kayak gitu. Delete ini buat recordnya ya. Kayak gitu. Setelah lagi, kalau CSS itu bisa dikombin sama HTML doang ya Kak ya? Atau bisa dikombin seperti bahasa lain kayak Python, Java, dan lain-lain. Oke, sampai di sini CSS itu bisa dipakai untuk HTML aja. Jadi setauku bisa dipakai buat HTML, diimplementasikannya itu di HTML. Terus HTML-nya itu baru bisa dikombin dengan bahasa lain seperti Python, Java, dan lain-lain. Biasanya Java atau Python atau bahasa back-end-nya ya istilahnya, bahasa pemrograman itunya yang digunakan untuk misalnya membuat tampilan itu. Nah, dia baru memanggil HTML, kemudian HTML-nya itu baru diimplementasikan CSS tadi untuk mempercantik. Mungkin seperti itu, Kak Jordi sama Kak Haryanto. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Kalau misal belum menjawab, silakan tanya lagi, Kak. Ini kayak gitu. Itu untuk yang SQL ya, teman-teman. Terus ini pakai demo apa enggak ya? Mungkin sedikit aja ya. Oke, aku minta hapus dulu. Sorry. Ini kerjaanku semua ini jadi belum tak close. Wait. Aku punya server lokal. Aku pakai apa ya biasanya? Employees ya. Ini biasanya aku buat demo. Oh, oke. Employees ini. Ya, aku punya banyak data. Aku di sini mau buat SQL baru. Oke. Pertama aku biasanya manggil database-nya dulu. Jadi kita menggunakan perintah use employees. Itu untuk jadi kita mendefinisikan database employees itu yang akan kita gunakan. Kemudian aku coba pakai perintah dari MySQL ini show tables. Jadi aku tampilkan tabel apa aja yang ada di dalam database ini. Kemudian aku coba select all field. Ya ini biasanya disebut dengan wildcard karena dia ini istilahnya tuh menggambarkan mewakili semua field, entah itu semua field atau semua file atau dan lain-lain, nggak hanya di SQL aja. Wildcard itu biasanya digunakan untuk mewakilkan semua atau keseluruhan semua field yang ada dalam tabel employees. Aduh mati. Sorry. Select all from employees. Ini enggak select all, aku limit karena kalau aku select all bisa-bisa lama ya karena recordnya itu atau datanya itu ada ratusan ribu. Hanya contoh padahal. Select all from employees. Apa ini? Limit nggak pakai sama dengan ya. Oke. Nah ini salah satu ini ya data query ya. Jadi aku pakai select. Nah ini dia manggil. Nah tadi delete, aku contohin delete employees ya. Delete from apa? Delete employees langsung ya. Coba delete from, delete employees where mp no sama dengan 10.002 gini kan? Coba
Oke. Delete from. Gini kan. Nah, delete from employee. Jadi aku menghapus data employee di mana datanya itu memiliki ID 10.002. Nah, kalau misalnya aku select lagi, itu nggak ada. Nah, ini aku coba pakai ini. Jadi aku mau delete employees. Jadi aku mau nyoba perintah delete untuk menghapus sebuah tabel, bisa nggak ya? Oke. Oh, oke. Ah, dia nggak mau. Nah, jangan employees lah. Apa ya? Tabel baru coba delete. Bisa nggak ya? Yes. Nggak bisa ya teman-teman. Error ya. Jadi kalau kita mau delete tabel itu bukan pakai delete tapi pakai drop. Kita enter. Wow, tetap nggak bisa. Kenapa ini? Drop table. Gini kah? Nah, ya. Dia baru bisa menghapus tabelnya. Jadi tabel baru ini akan hilang ketika aku refresh. Wah, kok nggak bisa? Refresh. Wait, ini aku harus reset koneksinya dulu ini. Ya, bisa lihat tabelnya jalan apa enggak. Yes. Aku koneksikan lagi. Aku coba lihat. Database employees. Ya, tabelnya sudah hilang ya. Jadi perbedaannya tadi kalau delete itu buat hapus datanya, kalau drop itu buat hapus tabelnya atau hapus database-nya. Perbedaannya kayak gitu. Oke, mungkin SQL kita sampai di sini aja. Kita lanjut ke Python. Nah, nanti takutnya nggak kebagian. Oke, machine learning ternyata pakai. Aku sambil jawab ya teman-teman. Machine learning SQL atau no SQL? Tergantung Kak ya. Tergantung sih. Biasanya ada yang pakai SQL, biasanya pakai no SQL gitu. Tergantung apa namanya implementasinya nanti kemana itu. Nah, machine learning bisa diimplementasikan ke data yang pakai di store-nya itu kayak SQL gitu. Jadi machine learning itu programnya, lebih ke programnya ya. Tempat penyimpanan datanya itu bebas, bisa disimpan di SQL, bisa disimpan di SQL gitu. Jadi bicara machine learning itu istilahnya programnya ya. Dia mau diimplementasikan di database jenis SQL atau NoSQL itu bebas sih. Gitu. Kalau lebih banyak cenderung pakai apa itu aku belum pernah riset ya. Jadi kebanyakan dia pakai SQL atau NoSQL, cuman kedua-duanya pasti bisa. Bisa diterapkan di dua-dua SQL atau NoSQL itu sendiri. Seperti itu Kak Fatimah. Oke, yang terakhir kita lanjut ke ini bahasa pemrograman Python ya teman-teman. Tadi di sini aku nyebutnya ultra flexible programming language. Kenapa? Karena Python sendiri itu istilahnya gimana ya? Hampir bisa dijalankan di semua perangkat, di tiap perangkat, entah itu perangkat bukan perangkat ya istilahnya, platform ya, platform. Entah itu website, entah itu mobile, entah itu desktop, entah itu Android ya, Android mobile lagi. Entah itu embedded itu chip ya, chip atau microcontroller kalau teman-teman pernah dengar istilah itu. Kasarannya sejenis Arduino gitu. Robot. Jadi bisa diterapkan di segala aspek, hampir segala aspek. Machine learning bisa, website bisa, ya jenis Arduino juga bisa dan lain-lain. Nah, itu kenapa di sini aku nulis judulnya itu ultra flexible programming language karena itu tadi. Kenapa Python? Karena bahasa pemrograman Python ini yang pertama easy to use, artinya dia gampang digunakan dan versatile atau versatile ya, lupa. Artinya dia tadi itu istilahnya bisa diterapkan di mana-mana itu. Dia bisa cocok di tempat manapun gitu. Nah itu. Nah, easy to use. Nah, easy to use ini kenapa? Karena ya easy to use karena mudah digunakan. Coba bayangkan di sini aku sebagai orang apa ya istilahnya bukan newbie ya, aku nyebutnya orang yang non IT tapi baru ingin belajar bahasa pemrograman untuk mempermudah aku dalam mengerjakan
tugas-tugasku di non IT tadi itu seperti misalnya ngelola data, nah aku isi non IT, tapi aku ingin menggunakan atau manfaatkan bahasa pemrograman untuk biar cara ngelola dataku ini lebih cepat. Nah, kalau belajarku ke Python itu mungkin aku mudah itu dalam arti penggunaannya gini, print gini, buat nampilin kata-kata itu tinggal di print, buat nganu itu buat import itu tinggal import atau dan lain-lain gitu. Jadi gampang dibaca terus sama singkat, easy to use. Nah, bayangkan kalau aku baru nggak tahu IT, nggak tahu masalah pemrograman, kemudian aku ingin mengimplementasikan bahasa pemrograman itu agar mempermudah aku kerja, aku belajar Java dulu. Aku mau buat Hello World aja, aku harus definisikan sebuah package-nya, aku harus membuat sebuah kelasnya mungkin, aku harus membuat metodenya, terus baru bisa aku ngeprint ini. Ini pun harus aku panggil ini dulu, system out, print LN, artinya lama banget gitu. Harus definisikan package-nya, buat programnya dari baru. Belum juga ngompilnya. Nah itu mungkin sekali sih nggak apa-apa. Terus-terusan kalau sudah ketemu case-case yang lumayan berat gitu, mungkin aku langsung mundur ya, wis nggak usah bahasa-bahasa pemrograman, nggak usah belajar itu, aku tak pakai manual aja daripada belajar yang istilahnya panjang-panjang gitu ya. Jadi secara kesimpulannya mungkin pendapatku ya ini beda-beda ya. Jadi ini aku terang pendapatku. Jadi Python sendiri itu kalau dibuat istilahnya orang non IT atau teman-teman yang baru belajar atau ingin mengenal bahasa pemrograman, mengenal bahasa pemrograman itu memang sangat dianjurkan sih karena to the point sama singkat banget gitu. Tapi kalau teman-teman ingin benar-benar belajar bahasa pemrograman, mengetahui strukturnya itu seperti apa, paradigmanya itu apa, itu memang sangat strongly recommended ya, atau sangat dianjurkan untuk belajar, entah itu belajar Java atau belajar C++. Nah itu tergantung tujuannya teman-teman tuh mau ngapain, fleksibel aja gitu. Oke, ya bahasa Python itu jadi dia bisa digunakan di mana aja. Ini beberapa framework seperti MicroPython. Ini digunakan di chip ya, Arduino gitu, kayak Arduino. Di sini aku ada contoh. Oke, di sini aku punya board ya. Nggak kelihatan ya, video kena filter. Oh, sudah jam 20. Nggak apa, ada injury time aja. 10 menit mungkin. Atau berapa ya. Oke, aku non ya. Oke, sip. Teman-teman kelihatan ya. Nah, ini aku ada board, cuman nggak ada microcontrollernya. Nah, embedded system ini atau hardware ini itu bisa dijalankan menggunakan Python, teman-teman. Jadi nggak harus teman-teman itu jalan pakai Arduino atau gimana gitu. Cuman ada berapa ya, teman-teman harus lihat kompatibel perangkatnya juga gitu. Jadi nggak semua perangkat tuh bisa dijalankan pakai Python. Cuman tapi Python bisa dijalankan di perangkat microcontroller gitu. Entah itu perangkatnya seperti apa. Cuman perlu diketahui harus dicek dulu kompatibelnya gitu. Jadi ngoding di hardware pakai bahasa Python nggak kebayang kan pakai Python import gitu, lebih apa istilahnya, lebih gampang lah. Cuman kalau bicara soal kecepatan atau powerful, nah itu kembali lagi ke tiap orang masing-masing ya. Nah, kalau menurutku sih mungkin masuk ke bahasa pemrograman C karena ya cepat banget itu. Dari cepat dia sudah digunakan, memang C itu digunakan buat embedded system itu. Kembali ke situ. Kemudian ada ini logonya aja yang kelihatan ya. Ini namanya Kiwi, teman-teman. Kiwi apa Kiwi ya? Kiwi. KIVY kalau nggak salah. Kiwi atau Kiwi ini, KYVY gitu. Jadi ini framework atau ya framework yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi mobile gitu. Aku belum pernah nyoba framework ini, temanku sudah ada yang pernah nyoba framework ini. Jadi dia membuat aplikasi Android itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Gila. Biasa pada umumnya kan dia menggunakan Java, orang-orang menggunakan Java, Kotlin, entah itu terus pakai React Native seperti itu atau framework itu, terus ada yang pakai apalagi ya, Dart, Flutter dan lain-lain. Ini pakai Kiwi, teman-teman, pakai bahasa Python. Jadi gimana di aplikasi mobile tuh kita bisa ngembanginnya menggunakan Python.
Kemudian ada Qt, ini adalah apa ya, library, bisa nyebutnya library apa framework ya ini, yang digunakan untuk membuat aplikasi desktop ya teman-teman. Jadi kalau umumnya desktop ini kayak ini PowerPoint ini, Microsoft PowerPoint itu mungkin dikembangkan atau menggunakan bahasa .NET kalau di Windows ya, atau entah itu bahasa Visual Basic atau dan lain-lain gitu. Ini bisa teman-teman kembangkan juga itu menggunakan bahasa Python, menggunakan library atau framework Qt, Python Qt. Nah, itu salah satu framework atau library yang digunakan untuk membuat interface atau antarmuka di desktop ya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada Django. Ini salah satu framework web yang digunakan buat membuat sebuah database. Nah, biasanya ini di-compare sama Laravel gitu. Jadi Django ini. Kalau di PHP kita ada Laravel, kalau di Python kita ada Django gitu. Pasti sebenarnya ada banyak framework lain sih, seperti Flask, terus Pyramid, terus ada apa namanya, apalagi ya, Fast IPA dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh aja, apa. Seperti itu. Kemudian ini, jadi ada dua jenis ya teman-teman, dua jenis penulisan dalam sebuah bahasa pemrograman. Yang pertama itu kita contohkan di Java, yaitu dia static typing. Static typing itu di mana kita contohnya ingin mendeklarasikan sebuah variabel, mendefinisikan, mengubah atau mengubah itu nggak bisa asal-asalan. Jadi kita harus kita agak strict di situ ya, atau agak lebih bukan bilang kaku ya, lebih jelas gitu. Semisal aku mau bikin sebuah variabel, aku tulis variabel name. Lalu nggak bisa tulis name aja, aku harus mendefinisikan tipe datanya apa, kemudian apa namanya, nilainya gimana, dan dari string name ini itu aku nggak bisa ngasal ubah dia ke tipe data lain gitu. Jadi kalau string ya string gitu, nggak bisa dirubah menjadi integer, entah itu float dan lain-lain. Itu static itu seperti itu. Kalau dynamic, ya ini lebih fleksibel ya teman-teman. Di sini aku definisikan name, kemudian aku isi John. Tipe datanya kan ini string ya, dan ini enggak aku definisikan jenis tipe datanya. Kemudian di bawah ini aku ubah menjadi integer. Nah, dia itu bisa. Namanya nanti dia akan diubah menjadi 34 nilai dari variabel name itu sendiri. Nah, perbedaannya static sama dynamic typing itu seperti itu. Oke, masih ada waktu 5 menit. Mungkin aku mau nyoba dulu. Oke. Baik. Terminalku di mana ya? Nah, di sini aja nggak apa. Python 3. Aku contohin ini tadi ya, teman-teman. Yang static dynamic typing ya. Kalau dynamic typing, static type, ya dynamic ya. Dynamic itu aku punya variabel A, var A, kalau tipe Python itu nggak perlu nulis var ya, langsung A sama dengan apa ini, namaku Aldion. Aku print A, nah isinya Aldion. Ini aku ubah menjadi integer ini langsung bisa. Nah itu perbedaannya dynamic typing ya. Nah beda kalau semisal static typing, dia harus mendefinisikan tipe datanya apa, gimana ya definisikan tipe data di sini. Kita lihat ini. Awal. Ya kalau mungkin di bahasa pemrograman kita harus mendefinisikan apa namanya, tipe datanya apa, string apa. Nah itu terus kemudian dia nggak bisa asal dikonvert menjadi jenis tipe data lain kayak gitu. Nah itu perbedaannya di situ, static sama dynamic. Mungkin seperti itu contohnya ya teman-teman. Kemudian sampai sini waktunya tinggal 3 menit, kita buat tanya jawab aja langsung ya teman-teman. Jadi sampai di sini any question? Oke, kita cek kolom komentar ya. Oke. Oke. Oh ini ada dari Kak Bima di Nugroho. Oh bukan. Oh, ini ternyata pertanyaan itu ya, terkait absensi dan lain-lain ya. Bisa langsung ditanyakan ke Kak Ari atau Kak yang lain yang juga terkait teknis, mungkin aku bisa bantu. Nah, ini ada dari Kak Fatimah. Kak, bedanya format IPYNB sama .py?
ML machine learning dengan format PI juga apakah tidak juga apa tidak Kak? Iya, itu tergantung ya. IPYNB itu biasanya formatnya Jupyter Notebook kalau nggak salah itu. Jadi format dokumennya Jupyter Notebook. Artinya di situ nggak terdiri cuma perintah Python aja, di situ bisa ada frame buat apa istilahnya itu apa ya itu loh apa aku nyebutnya apa ya barisan-barisan itu loh. Nah itu kalau IPYNB itu mungkin buat itu ya Jupyter Notebook ya. Jadi salah satu tool yang digunakan untuk bikin sebuah atau menjalankan perintah Python lebih terstruktur, jadi bisa diatur juga ini nanti dijalankan gimana, ini nanti fungsinya buat apa gitu, dan bisa dilihat outputnya langsung. Itu bisa pakai Jupyter Notebook. Nah itu formatnya Jupyter Notebook. Kalau .py sendiri itu format file Python itu sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang ML bisa dengan format P juga pastinya bisa. Kalau di PYNB aja bisa, di notebooknya bisa, di PY pastinya juga bisa. Itu. Jadi seperti itu. Oh, ada direct magic ya. Mending pakai text editor atau ADA. Tergantung teman-teman. Ini jadi teman-teman tergantung mau ngoding apa dulu. Kalau aku ngodingnya itu cuma mau ngoding HTML CSS, di mana itu nggak perlu fitur-fitur yang terlalu kompleks kayak debugging atau dan lain-lain, itu mungkin aku lebih ngarahin atau pakai ke ini text editor, karena selain dia ringan, dia juga nggak terlalu ribet interface-nya. Tapi kalau aku mau ngoding, entah itu ngoding Android ya, pakai Java atau pakai Kotlin atau pakai bahasa programan lainnya ya, nah itu memang strongly recommended atau sangat dianjurkan itu menggunakan IDE-nya, karena di situ ada debuggernya, terus ada fitur-fitur yang lain atau compile dan lain-lainnya, itu lebih kompleks gitu. Jadi tergantung kita mau ngembangin aplikasi di bahasa pemrograman apa dulu. Jadi bisa disesuaikan juga untuk pemakaian IDE atau pemakaian text editor. Jadi, seperti itu. Kayak gitu bisa lihat. Oke, mungkin aku kembalikan lagi ke moderator, Kak Ari, silakan. Suaranya kecil banget ya, Kak Ari. Gimana sekarang? Agak mendingan, cuman agak berbet gitu ya, kayak ada noise-nya. Gini aja deh. Gimana kalau iya. sekarang? Oke. Oke. Nggak apa-apa. Oke, makasih banyak sebelumnya Kak Ion yang udah ngasih insight baru tentang HTML, CSS. Tadi juga ada JavaScript, kemudian Python, SQL. Nah, semoga teman-teman tadi pertanyaannya juga udah kejawab semua ya, sekalian dijawab. Jadi kita untuk presensi nanti teman-teman isi di Telegram, nanti kita akan bagikan. Nah, sekarang teman-teman bisa screenshot dulu nih, karena nanti yang hadir di live session itu nanti ada cantumin screenshotnya. Terus nanti teman-teman yang nggak bisa hadir atau tadi join Zoom-nya full, itu bisa nonton siaran ulangnya dan bisa screenshot juga ketika nonton siaran ulangnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Kak Ion ada closing statement gitu buat teman-teman semuanya nih, biar semakin semangat belajar codingnya. Ya, closing statement-nya apa ya? Ya terus semangat aja ya teman-teman, jangan apa namanya, jangan nyerah atau jangan putus semangat. Kalau misal di tengah-tengah itu nemu bug atau kesulitan ya, silakan tanya atau silakan googling kalau teman-teman bingung. Nah di situ nanti mungkin PPT-ku nanti akan di-share ya Kak Arya. Iya, PPT juga akan di-share juga nanti barang siaran ulangnya. Ya, di WT-ku tadi ada kontak Telegramku, jadi teman-teman feel free atau jangan malu-malu buat tanya sesuatu, semisal dirasa di sini belum terlalu menjawab ya pertanyaan tadi, atau ingin tanya cuman agak malu kalau misal tanya di Zoom. Nah, itu teman-teman bisa direct message langsung ke Telegramku. Ya, feel free ya teman-teman gitu. Semangat, jadi jangan putus semangat kalau semisal ketemu bug
Jadi terus saja, yaitu umum atau apa ya istilahnya itu ya makanan sehari-hari programmer itu ya bug itu sendiri. Kalau nggak ketemu bug kita nggak bisa istilahnya belajar gitu. Itu sih. Oke, luar biasa. Oke, makasih banyak Kak Ion. Makasih juga teman-teman semuanya yang udah hadir di malam hari ini. Tetap terus semangat dan nanti kita masih ada weekly tutoring di minggu kedua, jadi bisa dilanjutin lagi pelajarannya dan kita bisa sambil nanti di minggu kedua kita juga akan ada project. Semangat semuanya. Mungkin itu aja untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Selamat malam.